Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis yang berikutnya masih dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Beliau bersabda, "As-sadaqatu wallahi fis sirri afdalu minas sadaqati fil alaniyati wa kadzalika wallahi al-ibadatu fis sirri afdalu minha fil alaniyati." Tentu ini hadis masih global yang saya katakan dirinci oleh para ulama, oleh para fuqaha dan marja kita, sehingga kita bisa mengetahui yang mana yang harus sir, yang mana yang harus jahar. Beliau Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, demi Allah, sedekah secara rahasia itu lebih utama ketimbang sedekah secara terang-terangan. Demikian pula demi Allah, ibadah secara rahasia itu lebih utama daripada ibadah secara terang-terangan. Ya. Jadi sedekah dengan sembunyi lebih afdal daripada dengan terang-terangan. Ada tempat-tempat yang sudah saya jelaskan. Ibadah begitu pula, ibadah seperti ibadah solat sunat ya, solat malam, solat tahajud, solat hajat, secara rahasia di tengah malam, diam-diam, ya, tidak ke masjid, tidak ke musola, tidak ke Husainiyah, tapi diam-diam di rumah, tengah malam. Bahkan kalau istrinya masih tidur, ya dia juga diam-diam, tidak mengganggunya. Kalau mungkin tidak mungkin dibangunkan atau masih dilihatnya capek, anaknya tidak tahu, dia diam-diam sholat di tengah malam sendirian, tidak ada yang tahu. Itu termasuk afdhalul ibadah, ibadah yang paling utama. Ya, menurut Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Wa kadzalika wallahi, demi Allah, sampai beliau bersumpah, al-ibadatu fi sirri, ibadah secara rahasia, bukan hanya sedekah saja, seperti sholat misalnya atau yang lainnya yang bisa dirahasiakan, afdalu minha fil alaniyati, lebih afdal daripada ibadah ketika terang-terangan. Ya, kalau ibadah haji mungkin sulit ya kita secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, karena akan nampak, akan kelihatan. Ya, kecuali orang yang dekat dengan Mekah, ya, mereka yang dekat dengan Mekah ketika musim haji, pas mendekati waktu wukuf, ya langsung berangkat dengan mobilnya, dengan kendaraannya. Selesai, ya langsung pulang kembali sehingga nggak ketahuan, diam-diam. Itu bisa terjadi. Kalau kita jauh di sini dengan biaya yang mahal, tidak mungkin secara rahasia dalam pelaksanaan ibadah haji. Anhu alaihissalam, dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang lainnya, beliau berkata, inna sadaqatal laili tudfi'u ghadabar rabbi wa tamkhul dzambal 'azima wa tahawwinul hisaba wa sadaqatan nahari tusmirul mala wa tazidu fil umri. Ini manfaat-manfaat lain, falsafah yang lain tentang sedekah. Tentu seperti yang saya sudah sering singgung, bahwa manfaat sedekah di sini atau maksud sedekah di sini bukan sedekah sekedar memberikan harta atau uang atau makanan, tapi meliputi zakat juga, zakat harta, zakat fitrah, dan juga meliputi khumus tentunya. Kata sedekah bersifat umum, meliputi khumus, ya, zakat fitrah, zakat harta, infak dan lain sebagainya. Itu perlu dipahami dengan baik. Kata beliau Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bahwa sesungguhnya sedekah di malam hari akan memadamkan kemarahan Tuhan. Termasuk juga manfaat khumus dan zakat tentunya. Menghapus dosa besar dan meringankan hisab. Sementara sedekah di siang hari akan memperbanyak harta dan menambah umur. Ya, jelas ya. Jadi berbeda antara sedekah di malam hari dengan sedekah di siang hari. Sedekah di malam hari misalnya memberikan makanan di Husainiyah ketika doa kumel, ketika doa tawasul, ya, dan lain sebagainya. Sedekah di siang hari, ya, misalnya pada hari Jumat, sedekah di hari Jumat, memberikan uang, pakaian, makanan, dan sebagainya. Itu manfaatnya dan hikmahnya berbeda-beda. Kata beliau di sini bahwa sedekah di malam hari itu apa manfaatnya? Dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu murkanya Allah bukan murka ibtidai, ya, tapi itu jazai, akibat ulah manusia sendiri. Nanti kita akan bahas, ada namanya hidayah ibtidai, ada hidayah jazai. Ya, ada ganjaran ibtidai, ada ganjaran jazai. Tapi yang namanya keburukan, kezaliman dari Allah tidak ada ibtidai. Ya, yang ada adalah jazai. Itu perlu kita bahas insyaallah pada lain kesempatan.
Jadi bahwa sedekah di malam hari itu manfaatnya memadamkan kemurkaan Allah akibat oleh manusia juga. Kemudian apalagi menghapus dosa besar. Apalagi dan meringankan hisab pada hari kiamat. Ada 3 di sini. Walaupun di hadis lain masih banyak lagi yang disebutkan tentang manfaat sedekah di malam hari. Sementara sedekah di siang hari apa manfaatnya? Yaitu memperbanyak harta dan menambah umur atau usia. Ya. Jadi sedekah juga seperti bersilaturahmi, dapat memanjangkan umur dan menambah rezeki, mempermudah rezeki. Ya. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau kita ingin rezeki kita tambah, jangan lupa kita bayar zakat yang wajib. Kalau sedekah dan infak saja begini manfaatnya, apalagi yang wajib. Jadi yang mustahab saja, kayak kita sedekah kepada tetangga, fakir miskin kan mustahab, dianjurkan. Nah, begitu besar ganjarannya dan manfaatnya, apalagi yang wajib seperti zakat fitrah, zakat harta, khumus, ya jangan tinggalkan. Kalau ingin bertambah uangnya, ya maka berikanlah khumus, kirim di siang hari, begitu. Insyaallah akan tambah panjang usia dan akan tambah rezekinya dengan memberikan zakat dan khumus, insyaallah. Itu yang wajib. Cuma sayangnya kita masih banyak lalai tentang masalah zakat harta dan masalah khumus terutama. Ini perlu kita pelajari, jangan sampai kita mengenal sedekah, kita rajin sedekah, yang mustahab, khumus ditinggalkan. Ya, ini salah besar. Yang wajib ditinggalkan, tidak dikenal, tidak dipelajari, tidak dipahami. Yang mustahab malah sangat luar biasa. Ya, baik yang memberikan khumus maupun yang mengelola harus betul-betul mengerti fikihnya. Jangan sampai kecampur antara hakus sada dengan hakul imam. Ya. Karena bisa jadi ketika seorang tidak mendalami masalah khumus, tapi dia dianggap tokoh oleh masyarakatnya, dia menerima khumus, dia kelola, dia tidak mengerti mana hakus sada dan hakul imam, dicampur adukan, sehingga para sadat yang syi'i, yang fuqara tapi tidak kebagian, ini besar sekali dosanya. Jadi apapun yang kita lakukan harus mengerti fikihnya dulu. Ya, masalah khumus ada hakus sada, ya, atau hakul habaib, yang syi'i, yang fakir, dan ada hakul imam. Ini untuk selain sadat. Bahkan bisa untuk tabligh, untuk kegiatan pengajaran, husainiyah, sekolah misalnya, pesantren dan lain sebagainya. Itu dari hakul imam, perlu kita dalami. Jadi sekali lagi masalah khumus sangat penting, jangan sampai diabaikan. Jangan sampai kita mengutamakan sedekah yang mustahab khumusnya dilewati. Karena minimal kita punya dapur. Ya, dapur itu kan ada barang-barang sisa setiap tahun. Ada hisabnya, ada khumusnya. Ini perlu dipelajari. Nah, masih banyak di antara kita yang tidak paham masalah ini sehingga mengabaikan masalah khumus dan menjadi hutang. Ya, berapa tahun harus dibayar, dihitung. Itu penting sekali untuk kita pahami. Ya, jadi singkatnya bahwa sedekah di malam hari itu manfaatnya, ya, dapat memadamkan kemurkaan Allah, kemudian menghapus dosa besar dan meringankan hisab. Sedekah di siang hari dapat menambah harta kekayaan dan menambah usia. Kemudian yang berikutnya tentang tema baru, masalah batasan sedekah. Satu ayat yang dijelaskan di sini mengenai masalah batas sedekah, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, wa la tabsutha kullal basti, fataq'uda maluman mahsura." Artinya Allah berfirman, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Artinya pelit begitu ya. Dia memegang hartanya sangat pelit, tidak dia keluarkan sama sekali. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, yaitu bersedekah seenaknya sehingga lupa istrinya, lupa anaknya, lupa keperluannya, orang lain diperlukan. Ini puja salah juga. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal, terhina di sisi Allah dan menyesal ketika tidak ikuti aturan. Jadi sedekah sekecil apapun harus ikuti aturan fikih, bimbingan ulama. Ya, ini ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita mengkaji, mempelajari, memahami hal-hal yang akan kita lakukan, termasuk bersedekah. Jangan terlalu pelit, juga jangan berlebihan atau menghambur-hamburkan sehingga tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Waktu sudah cukup, insya Allah pada kajian yang akan datang kita lanjutkan tentang batasan-batasan sedekah insya Allah.
Sampai di sini mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan mengamalkannya dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dapat kekurangan, kekhilafan, kesalahan, kejanggalan, tolong dikoreksi, diperbaiki, dan saya mohon doa untuk selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di masa mendatang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.